Shalom semuanya. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua yang ada di rumah. Aku percaya semua yang ada di rumah hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Kita bersyukur sebab Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita bisa berjumpa bersama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita mau naikkan ucapan syukur kita lewat puji-pujian. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, sebab Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur setiap waktu, setiap detik yang Tuhan Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa anak-anak kami, adik-adik kami yang ada di rumah, mereka semua bersuka cita, mereka semua di dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan di pagi hari yang indah ini. Saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dari awal, pertengahan sampai selesainya. Biarlah semuanya boleh jadi oleh karena pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik semua, masih di dalam keadaan berdiri ya. Kalian walaupun ada di rumah, kakak percaya semuanya dalam keadaan sukacita dan bahagia hari ini. Nah, kita mau naikkan pujian hari ini ku rasa bahagia.
Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Baiklah adik-adik, sekarang kakak minta semuanya duduk kembali di tempat masing-masing. Walaupun kalian ada di rumah, kakak percaya bahwa di sana ada sukacita di hati kalian semuanya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kakak mau tanya, apakah kalian masih ingat lagu tentang hari-hari penciptaan yang dinyanyikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu pada minggu yang lalu? Kalau kalian masih ingat, atau mungkin ada yang sudah lupa, kita akan nyanyi bersama-sama. Dan kita juga akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Arta. Ya, untuk itu kakak minta semuanya duduk tenang dan kita akan bersama-sama naikkan pujian tentang hari penciptaan. Oke, adik-adik, Abang Vincent dan juga Beben, kita akan bermain bola. Beben akan lempar bola kepada Vincent. Apakah Vincent bisa menangkap bolanya dengan jarak yang jauh ini? Coba. Yang pertama, coba Beben, ayo lempar bolanya. Vincent harus berusaha menangkap. Wah, ternyata belum bisa menangkap bola itu. Sekarang coba Vincent maju. Ya,
Coba lagi lempar. Apakah dia bisa tangkap? Wah, nggak bisa juga dengan jarak yang jauh itu. Sekarang maju lebih dekat lagi. Beben juga maju. Ayo lebih dekat. Nah, sekarang coba yang ketiga kali, bisa nggak? Wah, ternyata bisa dengan jarak yang dekat ini. Bolanya bisa ditangkap dengan baik. Kalian senang? Senang nggak? Senang. Dadah. Coba dadah dulu, dadah kameranya. Shalom adik-adik, apa kabar semua yang ada di rumah? Jumpa lagi sama Kak Arta ya. Kayaknya sering juga ya jumpa Kak Arta. Nah, semoga tidak bosan lihat mukanya Kak Arta. Hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan yang luar biasa untuk kalian semua yang ada di rumah. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita mau berdoa. Karena kakak yakin adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, dan hari ini sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang begitu baik ini. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami masih bisa menghirup udara Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah baik dalam kehidupan kami ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, berikan hikmat supaya apa yang kami dengarkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa. Hari ini kakak mau mengajak kalian untuk membaca di dalam kitab Kejadian. Jadi kalian masih ingat ya, 2 minggu yang lalu, terus seminggu yang lalu diceritakan tentang penciptaan. Betul tidak? Betul? Iya betul ya. Yang datang ikut ibadah atau yang beribadah online pasti tahu. Sudah dengar ceritanya tentang penciptaan. Hari ini kakak tidak menceritakan penciptaan lagi, tapi lebih spesial daripada itu. Apa itu? Kita mau baca dulu firman Tuhannya. Kita buka dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Tapi yang mau kita baca ayat 1 sampai 3. Oke? Kita siapkan dulu Alkitab kita. Kakak tunggu. Kan sudah biasa setiap hari kalau kita mau dengarkan firman Tuhan, yang sudah bisa baca harus pegang Alkitabnya. Kalau di rumah adik-adik yang kecil ditemani mamanya, dibantu dibacakan atau mendengarkan firman Tuhannya ya. Oke, sekarang kita mau baca firman Tuhan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Wah. Ngapain dibilang tadi katanya Allah apa? Allah berhenti. Ngapain Allah? Berhentilah ia pada hari ketujuh. Wah, berhenti. Kira-kira adik-adik di rumah semua ada yang berpikir nggak atau bertanya-tanya, kok berhenti sih? Emang Tuhan capek ya? Emang Allah capek ya kak? Atau tanya mama, hari ketujuh kok Allahnya berhenti sih menciptakan? Emang Allah capek ya mah? Ada nggak yang tanya gitu di rumah? Nggak apa-apa, tanya aja boleh. Tuhan bilang dia beristirahat dan memberkati. Ternyata itu bukan sekedar berhenti yang seperti adik-adik pikirkan, mungkin Allah itu capek mau dipijat dulu, enggak ya. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, maha hebat. Dia adalah Allah yang maha pencipta. Dia menciptakan segala-galanya termasuk kita, kakak dan adik-adik yang ada di rumah ini. Jadi tidak mungkin kalau Allah itu capek apalagi mau dipijat, nggak mungkin.
Nggak mungkin ya. Kalau mama papa di rumah capek habis kerja dipijet, ya betul. Cari tukang pijet bisa. Tapi bukan itu yang Tuhan mau dari kenapa Allah itu berhenti menciptakan. Tadi disebutkan lagi apa katanya? Pada hari yang ketujuh adalah harinya Allah berhenti. Berarti hari perhentian Allah dalam pekerjaan penciptaan. Dan disebut dengan hari apa? Ada yang tahu, pasti banyak yang tahu di rumah. Hari Sabat Kak, betul. Pintar, jempolnya 2 kalau bisa jawab di rumah. Betul, disebut dengan hari Sabat. Kenapa? Hari ini atau hari itu adalah hari yang dikhususkan untuk kita beribadah. Ngapain? Atau kita berhenti dari segala kegiatan kita. Entar dulu, kan yang berhenti Allah. Kok sekarang harinya buat kita? Oh, ternyata Allah berhenti menciptakan dan memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Ternyata Allah mempersiapkan untuk siapa? Untuk kita manusia. Untuk apa? Untuk menyembah Allah, menyembah Tuhan. Jadi Tuhan sudah sangat spesial menyiapkan hari ini, hari Sabat ini, hari ketujuh ini, supaya kita nanti bisa menyembah Allah. Itu yang Tuhan mau ternyata. Bukan karena Tuhan tadi katanya apa? Capek, enggak ada kayak gitu ya adik-adik. Tidak ada seperti itu. Bahkan dalam Markus, jadi kalian boleh nanti buka di Alkitab. Dalam Markus pasal 2, Injil Markus ada di ayat yang ke-27 dan ke-28. Di situ Tuhan Yesus bilang begini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia adalah hari Sabat kita dong ya Kak. Oh, tunggu dulu. Anak manusia, hurufnya besar semua. Berarti siapa itu? Anak manusia itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah Tuhannya hari Sabat. Berarti kita kalau sudah disiapkan oleh Allah hari yang khusus itu untuk menyembah siapa? Menyembah Tuhan Yesus. Dia adalah Allah. Allah yang ngapain? Allah yang ngapain? Allah yang membebaskan kita dari hukuman kekal. Allah yang sudah menyelamatkan kita, yang mengampuni dosa-dosa kita. Nah, tidak sampai di situ saja ternyata. Itu tadi kakak menjelaskan tentang hari Sabat ya, tentang bacaan tadi. Tetapi inti dari cerita ini, inti dari firman Tuhan ini, yang lebih lagi Tuhan mau di dalam kehidupan kita bukan sekedar tahu tentang hari Sabat itu adalah hari khusus yang disiapkan oleh Tuhan. Atau hari khusus untuk Tuhan. Bukan cuma itu. Bukan adik-adikku. Sekali lagi bukan itu. Tadi kalian sudah lihat kan videonya tadi, waktu tadi sebelum kakak masuk ke dalam firman Tuhan ada video, mungkin kalian heran. Kok ada sponsor itu siapa itu? Itu Vincent sama Beben itu, dia kok main bola sih? Nah, tadi kalian mungkin perhatikan videonya itu bukan sponsor, nggak di endorse, nggak ada sponsor di situ, nggak ada sponsor, nggak ada mau pamerin bolanya, nggak ada. Tetapi lebih dari itu, dari ilustrasi yang disiapkan oleh teman kalian tadi itu, kita mau belajar tentang apa hubungannya hari ketujuh dengan bola dan dilempar-lempar. Tadi kalian lihat tidak? Kalau waktu dilempar bolanya jaraknya jauh. Vincent sama Beben jauh jaraknya. Bolanya nyampe nggak di tangannya temennya? Waktu dilempar bolanya nyampe nggak ke temennya? Nggak nyampe. Lalu tiba-tiba dideketin. Dicoba lagi, belum nyampe juga. Lalu akhirnya dideketin banget. Tung, bolanya deket, gampang banget nyampe. Dapat bolanya. Nah, apa yang dimaksud dari ilustrasi di sini? Bukan karena teknik ngelemparnya harus kakinya diangkat dikit pantatnya, terus tangannya dinaikin dikit, bolanya dilempar dari bawah, tung. Nah, bukan. Atau mungkin orangnya harus yang pinter yang lempar bola, bukan. Apalagi? Bukan karena dia jago atau tinggi, bukan. Tetapi karena jaraknya. Dekat tidaknya orang itu, atau dekat tidaknya si yang menangkap bola sama yang menerima bola. Kalau yang menangkap bola jauh dari yang menerima, atau yang melempar bola jauh dari yang menerima bola, kira-kira bolanya nyampe? Enggak kan? Tadi kan sudah kelihatan. Begitu pula kita, hubungan kita dengan Tuhan Allah kita. Jangan salah, kalau kita dekat sama Tuhan, kira-kira Tuhan dekat nggak sama kita?
Meskipun kita jauh sama Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi Tuhan tidak dekat, Dia tidak meninggalkan aja, tetapi nggak dekat, kita nggak intim sama Tuhan. Apa itu intim, Kak? Bingung. Kakak pakai bahasanya susah ya. Intim itu apa ya? Dekat. Jadi ada hubungan yang erat kita sama Tuhan. Seperti mama sama papa kalian, hubungannya intim banget, dekat banget, saling sayang. Di rumah, mamaku sayang, papaku sayang. Nah, kalau manggil anaknya, anakku sayang. Itu hubungan yang intim, yang erat. Seperti itu juga yang Tuhan mau di dalam diri kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan menyediakan waktu khusus supaya kita bisa punya hubungan yang erat sama Tuhan. Tuhan mau kita punya hubungan yang dekat sama siapa? Sama Tuhan. Tuhan mau kita dekat sama Dia. Jadi Tuhan nggak mau kalau kita jauh sama Dia. Mengerti sampai di situ adik-adik? Tadi kan sudah kakak bilang, mama papa kalian hubungannya intim, dekat, sekali saling sayang. Nah Tuhan mau kita juga begitu sama Dia Tuhan. Makanya Tuhan menyediakan hari yang khusus tadi, yang sudah tadi kakak ceritakan, supaya kita lebih dekat sama Tuhan. Terus ada pertanyaan lagi, gimana caranya Kak supaya kita bisa dekat sama Allah kita? Ada mungkin beberapa anak-anak yang udah tahu tapi nggak jelas, terus bener nggak itu sih? Kayaknya bukan deh. Nah, bagaimana cara kita membangun hubungan yang dekat sama Allah kita, sama Tuhan kita? Bagaimana? Pertama yang kita lakukan adalah kita harus setia berdoa. Apalagi? Kita harus rajin membaca Alkitab. Lagi, kita harus rajin datang beribadah, ikut persekutuan ibadah. Kita harus rajin beribadah, berdoa. Kita ngomong sama Tuhan, cerita sama Tuhan. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kira-kira bisa nggak kita curhat sama Tuhan? Jangankan ke gereja, buka Alkitab aja nggak pernah. Bagaimana kita bisa dekat sama Tuhan? Kalau kita rajin buka Alkitab, kita baca firman Tuhan, kita tahu sesuatu dari firman Tuhan itu akan membuat kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Kita ingin berdoa, Tuhan, kita minta apa sama Tuhan? Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk semua yang sudah terjadi, terima kasih untuk mama papa yang baik. Bahkan kita bisa menceritakan kalau hari ini kita melakukan kesalahan sama Tuhan. Kita nggak malu, karena kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Kita membaca Alkitab meskipun baru bisanya memperdayakan. Masih belajar begitu nggak apa-apa. Tuhan akan membantu kalian menjadi bisa. Jangan bilang begini, nggak bisa, nggak mau baca Alkitab soalnya belum bisa baca bagus loh Kak. Nanti kalau bacanya jadi kayak gini nih, Allah kepada ular. Nggak apa-apa, Tuhan tahu, Tuhan mengerti kita. Bahkan ketika kita nggak bisa baca pun Tuhan tahu, Tuhan bisa membaca isi hati kita. Apakah kita mau bersekutu dengan Tuhan? Berdoa aja nggak apa-apa. Ikuti ibadah sekolah minggu, itu yang lebih baik. Makanya Tuhan tadi bilang, Tuhan menyediakan hari Sabat itu supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Nah, sampai di situ kalian mengerti mengapa ada hubungannya hari Sabat, terus hubungan intim dengan Tuhan dan bersekutu. Sudah mengerti ya? Nanti kalau ada pertanyaan kalian boleh tulis di kolom komentar atau kalian tanya di grup guru-guru. Kak tadi Kak Arta nggak jelas tuh bilangnya yang ini apa sih maksudnya, boleh ditanya. Jangan malu-malu bertanya ya, nanti kalau malu bertanya sesat di jalan. Pada hari ke-7 Tuhan istirahat. Tuhan aja istirahat, kita istirahat nggak? Iya dong, kita juga sama. Tuhan mau kita meninggalkan semua kegiatan-kegiatan kita setiap yang pada waktu hari Sabat itu. Jadi jangan setiap hari kita lakukan aktivitas itu, kita lupa bahwa ini harinya Tuhan, waktunya kita beribadah. Kakak tahu di musim-musim seperti sekarang ini kita sedang menghadapi pandemi. Jadi kalian adik-adik harus ibadah di rumah. Tetapi apakah itu
bisa membuat kita menjadi hilang semangat? Tidak. Tadi Kak Mimi bilang harus semangat. Itu benar. Karena apa? Tidak ada kuasa yang lebih kuat lagi dan hebat selain kuasanya Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia yang memberikan kita kekuatan. Jadi meskipun kita ibadahnya di rumah secara online dan kita nggak ketemu, cuma tatap-tatapan lewat videoan mungkin, itu juga tidak akan membuat kita menjadi patah semangat dan tidak mau beribadah. Itu juga termasuk kita mengkhususkan hari Sabat. Seperti Tuhan yang sudah menyediakannya untuk kita supaya kita memuji dan menyembah Tuhan. Yang biasanya hari Minggu lupa. Kalau misalnya biasanya hari Minggu pagi-pagi bangunnya jam berapa? Jam 10, padahal jam 9.30 udah harus mulai. Lupa dia. Nah, itu salah atau benar atau salah? Atau salah-salah atau benar-benar? Nah, tidak salah tetapi itu kurang benar. Kita harus menyediakan waktu yang terbaik buat Tuhan. Firman-firman Tuhan yang lalu kakak udah sering bilang, kita harus menyediakan waktu kita buat Tuhan. Kalau sudah tahu, oh besok hari Minggu, waktunya kita ibadah sekolah Minggu. Mama, besok adik, hari ini adik nggak mau bobok malam. Hari ini adik jam 9 udah bobok. Soalnya besok pagi, adik mau bangun pagi, mau mempersiapkan waktu adik untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Nah, itu baru namanya anak yang jempol. Kalau udah tahu besok hari Minggu terus dia boboknya siang, besoknya bangunnya pagi, jempolnya langsung nungging. Swing. Nah, jadi mulai sekarang kita harus belajar untuk berkomitmen untuk itu. Sebagai anak-anak Tuhan yang mau memiliki hubungan yang dekat dengan Allah kita, Tuhan sangat mengasihinya. Karena Tuhan kita mau supaya kita dekat dengan Dia. Dia mau agar setiap minggu kita hadir dan setiap ada sekolah minggu kita datang. Kak, gimana Kak? Sekarang kan kita lagi online. Nggak apa-apa, kita udah datang dengan beribadah, mempersiapkan waktu. Jangan nanti ibadahnya waktunya hari Sabat, ibadahnya hari Senin. Ada nggak di sini yang suka lupa kalau hari Minggu waktunya sekolah Minggu terus buka YouTube-nya hari Senin? Nah, sekarang diulang ya adik-adik, kita belajar lagi mempersiapkan hati dan hari-hari kita supaya kita tahu waktunya Tuhan untuk Tuhan, waktunya kita bekerja, waktunya kita bantu orang tua, waktunya kita bermain, ada waktunya lagi nanti. Jangan sampai waktunya Tuhan kita main Free Fire, Mobile Legend, apalagi gamenya, semua game naik. Terus waktunya Tuhan kita malah main-main, itu tidak baik. Kakak sudah sering sekali mengingatkan. Kalau kita mau dekat sama Tuhan, yang pertama kita rajin berdoa, lalu baca Alkitab dan beribadah. Sekolah Minggu jangan lupa, apalagi pura-pura lupa. Bahaya itu ya. Sampai di situ adik-adik, karena ada yang mau ditanyakan, kalau ada nanti kalian boleh bertanya seperti yang kakak bilang tadi ya. Jadi pesan kakak untuk firman Tuhan hari ini adalah bagaimana kita tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan hari yang terbaik supaya kita juga menggunakan hari yang terbaik itu untuk dekat dengan Tuhan pencipta kita. Mengerti? Kita harus punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Supaya kita dapat apa? Kenapa kita harus dekat sama Tuhan? Supaya dapat apa? Supaya kita mendapatkan apa? Ada yang tahu nggak? Mendapatkan berkat, bertumbuh dan berhasil. Kalau kita selalu dekat sama Tuhan, kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Berkatnya bukan cuma uang, tetapi berkat jasmani. Berkat jasmani itu apa aja? Mungkin kita bahagia, sukacita, rohani kita juga dipenuhi. Kita selalu sukacita, tidak pernah sedih. Itu berkat-berkat, bukan cuma berkat uang yang kita dapat ya. Apalagi kalau kita bertumbuh, kita bertumbuh di dalam iman. Yang ketiga apa? Kita menjadi anak-anak yang berhasil. Kalau kita tahu hubungan kita harus dekat sama Tuhan, kita menjadi anak-anak yang disiplin pertama. Waktunya Tuhan besok nggak boleh bangun siang, harus disiplin, tidur jam 9 besok supaya nggak kesiangan, supaya waktu di video call sama kakak-kakaknya belum bangun kak. Nah, bahaya itu, ngerti? Mulai sekarang kita sama-sama, kakak dan adik-adik yang ada di rumah, kita berkomitmen sama-sama. Bukan cuma kakak Arta, tapi kakak-kakak sekolah minggu yang lain juga sama.
kita mau berkomitmen seperti adik-adik semua yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mau berkomitmen, mau mengkhususkan hari Sabat itu, mau sekolah minggu yang taat dulu. Itu dulu yang pertama yang harus dilakukan. Nanti yang lainnya Tuhan akan tambahkan. Rajin dulu sekolah minggu supaya dapat berkat dari ibadah itu. Nanti Tuhan tambahkan, pelan-pelan Tuhan akan kasih, oh anakku sudah pintar, sekarang sudah rajin sekolah minggu. Besok dia pasti mengerti firman Tuhan, besok lagi dia menjadi anak yang taat. Besok lagi bertambah-tambah terus berkat, bertumbuh-tumbuh iman, dan menjadi anak-anak yang berhasil di mata Tuhan, keluarga, dan teman-teman. Ya, kita berdoa dan kita berkomitmen sama-sama. Kakak-kakak sekolah minggu juga ya, yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama berkomitmen untuk tahu bahwa hari Sabat, hari Tuhan, kita menyediakan waktu kita. Tuhan saja sudah menyediakan waktunya, apalagi kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, sempurnakan firman Tuhan ini supaya anak-anak boleh lebih mengerti lagi akan firman-Mu ini. Biarlah harinya Tuhan ini boleh menjadi hari yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami diubahkan di hari Tuhan ini. Biarlah kami diajar untuk menjadi anak-anak yang mau dekat dengan Tuhan. Anak-anak yang mencari Tuhan. Anak-anak yang selalu rindu dengan Tuhan. Biar kami memperoleh berkat dari Tuhan. Boleh bertumbuh dan boleh berhasil dalam kehidupan kami karena Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak yang taat datang beribadah Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak yang taat datang sekolah minggu. Ajar kami menjadi anak-anak yang disiplin dengan waktu Tuhan. Supaya kami boleh memprioritaskan waktu kami bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini komitmen, doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menguduskan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, firman Tuhannya sudah selesai, tapi kakak mau sampaikan dulu ayat hafalan kita. Ada di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-8. Apa bunyinya? Keluaran 20 ayat yang ke-8. Ada yang tahu? Kita buka ya Alkitabnya sama-sama. Kita buka dalam Keluaran, sama-sama ini harus dibaca. Kalau nggak dibaca nanti nggak ingat. Jadi kita harus baca Keluaran 20 ayat yang ke-8. Setelah itu firman Tuhannya sudah selesai. Keluaran 20 ayat yang ke-8. Begini bunyinya. Sudah ketemu semua? Ini kakak cari dulu biar nggak salah. Itu firman Tuhannya pendek sekali, tapi kakak nggak mau kita mengabaikan firman Tuhan ya. Jadi harus dibaca. Keluaran 20 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Pendek ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang tadi kakak bilang. Jangan cuma diingat aja, dikuduskan juga, tetapi juga harus dilakukan dengan cara dekat sama Tuhan, beribadah. Oke, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua. Sampai jumpa di firman Tuhan berikutnya bersama Kak Arta. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah. Kepanjangan ya. Baiklah adik-adik semua yang ada di rumah, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Arta tadi. Kalian ingat ayat hafalannya yang diberikan oleh Kak Arta? Di dalam Keluaran 20 ayat 8. Jangan lupa ya untuk menghafalnya. Dan kita harus bersyukur bahwa setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita adalah indah. Dan kita harus memberikan hari yang khusus untuk Tuhan. Dengan kita mau datang kepada Tuhan, beribadah, membaca firman Tuhan, dan berdoa. Supaya hubungan kita yang intim, hubungan kita yang harmonis ada bersama Tuhan. Nah adik-adik semua, kita juga akan memberikan persembahan kita. Kalian ada di rumah, boleh mengumpulkan persembahannya masing-masing pada tempatnya. Dan minggu besok akan bawa ke gereja untuk diberikan di keasusan yang ada di tempat ini. Baiklah, kita akan naikkan pujian bersama-sama. Hari ini harinya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kembali lagi kami naikkan ucapan syukur kami ke hadapan-Mu. Sebab Tuhan Engkau begitu baik menyertai kami di dalam ibadah sekolah minggu kami ini. Dari awal pertengahan sampai selesainya kami bersyukur bahwa Tuhan Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau memberkati anak-anak kami yang ada di rumah. Biarlah kami semua mendapat berkat melalui firman Tuhan dan puji-pujian yang sudah kami persembahkan pada hari ini. Berkati anak-anak juga yang sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap tangan yang memberi. Berkatilah setiap orang tua, biarlah mereka boleh mendapat berkat di dalam setiap pekerjaan mereka, untuk bisa berbagi untuk pelayanan pekebaran Tuhan di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami mengakhiri ibadah kami ini, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu semuanya, adik-adik yang ada di rumah. Dadah semuanya dan sampai jumpa minggu depan. Dah.